we're golden, baby girl, we're golden. They're about to see us shine, cause we're golden. They can't ever break us down, cause we're golden. They're about to see us glow, cause we're golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. Halo sahabat goes, kali ini saya akan mencoba menguras dan mengisi kembali minyak rem Shimano Deore XT-M 75 yang kebetulan saya pakai di sepeda saya. Mungkin sahabat-sahabat goes juga menggunakan rem yang sama. Kita tahu bahwa ini adalah produk legendaris kalau menurut saya, karena sudah sangat lama sekali dan sangat awet. Bagaimana caranya? Ikuti tayangan setelah ini. Baik sahabat goes, alat-alat yang kita gunakan untuk melakukan pengurasan dan pengisian kembali rem Shimano Deore XT-M 75 ini adalah kunci L yang biasa sahabat goes bawa kemanapun pada saat goes. Kemudian pastinya adalah minyak rem. Ya, di sini saya menggunakan mineral oil Shimano. Ini bisa kita dapatkan dan sangat murah sekali kalau kita beli di online shop. Kemudian selang kecil. Ini bisa sahabat guys gunakan adalah selang kecil bekas aeratornya akuarium yang buat gelembung-gelembung udara di akuarium, itu bisa digunakan yang bekas. Kemudian yang paling penting adalah suntikan. Suntikan ini bisa sahabat guys gunakan adalah suntikan bekas dari tinta printer atau sahabat guys beli pun di online shop juga sangat banyak sekali tersedia. Dan tisu pastinya adalah untuk membersihkan nantinya. Kemudian juga wadah bekas lah, tempat menyimpan bekas dari minyak rem yang akan kita kuras nantinya. Dan kemudian di sini ada juga adalah untuk ganjalan rem nantinya akan kita gunakan agar brake pad dari rem kita tidak terkena minyak rem. Oke, kita mulai. Pertama-tama kita buka dulu kaliper dari adaptornya. Tujuannya adalah agar kita bisa lebih gampang melepaskan brake pad dari kaliper ini. Kemudian kita lepaskan juga baut yang menahan brake pad ini. Hati-hati dalam melepaskannya. Kita gunakan kunci L. Setelah bautnya kita lepaskan, kemudian kita dorong sedikit brake padnya, kemudian kita cabut, lepaskan. Kemudian kita ganjal menggunakan ganjalan yang bekas rem, pemasangan rem. Oh, ternyata tidak muat sahabat goes, tidak muat. Mungkin kita bisa menggunakan ganjalan lain. Dalam hal ini saya menggunakan tang. Kita coba. Oh, dan ternyata bisa mengganjal rem, kaliper remnya. Tujuannya adalah pada saat nanti kita melakukan pengisian kembali, jadi rem ini tidak macet. Jadi itu tujuannya kita ganjal. Selanjutnya kita luruskan remnya, kita sejajarkan biar nantinya pada saat membuka minyaknya tidak tumpah. Setelah sejajar atau lurus, kemudian kita kencangkan lagi bautnya sehingga dia tidak bergerak. Kemudian kita buka tutup dari rem ini pelan-pelan. Di sini kita buka, hati-hati. Kemudian karetnya kita lepaskan. Dan di sini terlihat ini minyak rem yang akan kita ganti, nanti ini akan kita kuras. Kemudian kita ganti dengan minyak rem atau mineral oil yang baru.
Biar cepat untuk mengurasnya, kita gunakan tisu. Kemudian tisu otomatis akan menyedot minyak yang ada di dalam tangki ini sampai kering, sampai kita bersihkan. Ini untuk mempercepat pengurasan. Jadi ini kita gunakan tisu sehingga langsung tersedot atau terhisap oleh tisu, sehingga bisa langsung kita bersihkan atau kita kuras yang ada di tank ini. Oke, terlihat sudah bersih sahabat goes, terlihat sudah yang di tanknya sudah kering. Baik sahabat goes, kemudian kita ambil selang yang tadi mau kita gunakan, kita pasang di baut kaliper yang memang berfungsi untuk mengeluarkan minyak rem. Kemudian kita kendorkan bautnya. Ini untuk menguras sisa-sisa minyak yang ada di dalam kabelnya. Kemudian kita putar bautnya biar sisa-sisa yang ada di kabel remnya itu keluar. Dan jangan lupa biar tidak kotor, kita tampung biar tidak kotor. Jadi ini nanti sahabat guys akan minyak yang ada di dalam kabel rem mulai dari atas sampai bawah itu akan keluar semua sehingga terkuras semua. Jadi kita lihat di sini dia keluar secara pelan-pelan akan keluar dan memang terlihat bahwa terlihat kotor. Oke. Setelah habis semuanya, setelah terkuras semua, dalam hal ini hati-hati sahabat guys, jangan sampai minyak rem ini terkena pada rotor, ataupun terkena brake padnya rem kita, karena itu akan berpengaruh untuk pengereman juga nantinya. Setelah terkuras semua, kita kencangkan lagi baut yang ada di kaliper. Tapi jangan terlalu kencang karena kita akan melakukan penyuntikan untuk mengisi minyak rem yang baru atau mineral oil yang baru. Kita ambil mineral oil. Di sini saya menggunakan mineral oil Shimano yang saya peroleh dari online shop, dan ini harganya sangat ekonomis dibandingkan kalau kita membeli minyak atau mineral oil Shimano yang original. Itu kalau sahabat guys yang uang sakunya cukup besar itu bisa menggunakan itu, tapi ini juga sudah cukup untuk kita gunakan. Dari sini kita buka, kemudian kita gunakan suntikan tadi kita gunakan ini untuk menyedot minyak rem ini. Mungkin di sini kita gunakan cuman sekitar 10 saja, sekitar 10 mili, 10 cc. Oke, kemudian kita suntikkan ke baut kaliper yang sudah kita buka tadi. Di sini sahabat guys perlu hati-hati dan pelan biar tidak melebar kemana-mana. Ya, kemudian kita suntikan. Sambil kita lihat yang di atas, di tangki atas. Kalau sudah penuh, baut kaliper yang di bawah itu kita tutup biar tidak tumpah. Baut kaliper bawah kita kencangkan kembali. Oke. Setelah kencang, selangnya bisa kita cabut, dan jangan lupa kalipernya kita bersihkan. Dari sisa-sisa minyak yang ada tadi. Kemudian kita tutup lagi, kita pasang karetnya, kemudian penutupnya. Kita pasang bautnya, kita kencangkan.
Dan jangan lupa kita bersihkan. Kita lap. Kemudian kita pasang lagi padnya, brake padnya yang kita buka tadi. Nah ini kita pasang lagi. Kita pasang lagi. Kemudian kita pasang bautnya. Kemudian kita kencangkan bautnya. Jangan lupa kita kencangkan lagi dengan kait penguncinya, dengan kunci pengaman, kait pengamannya. Kita dorong. Baru kemudian kita pasang lagi ke adaptor yang ada pada rotor. Kita pasang ke adaptor yang ada pada fork. Kemudian baut yang satunya lagi pasang. Bautnya jangan terlalu kita kencangkan dulu karena kita akan melakukan penyetelan dulu agar tidak adanya bunyi gesekan pada saat nantinya kita lagi goes. Caranya kita putar ban depan, kemudian kita pencet rem sekuat-kuatnya dan kita tahan, kemudian baru baut yang di kaliper kita kencangkan. Oke, jadi kita kencangkan sehingga posisi kaliper dan brake padnya ya jadi simetris dan tidak menimbulkan bunyi. Baik, kita coba lagi. Oke, kita coba, kita rem. Oke, berfungsi. Setelah kaliper kita pasang, jangan lupa tuas remnya kita kembalikan ke posisi yang sahabat goes rasa nyaman setelannya. Jadi kalau saya seperti ini, dan di sini terlihat bahwa remnya sudah berfungsi normal. Dan sahabat goes lihat cukup sederhana dan cukup gampang. Kemudian dia juga mungkin dibilang ekonomis daripada kita harus ke bengkel, dimana bengkel pun sekarang sangat ramai. Bengkel pun sangat ramai dan mengerjakan hal seperti ini mereka juga kadang harus mengingatkan sepeda kita. Baik sahabat goes, jangan lupa saksikan terus tayangan-tayangan saya seputar tentang sepeda. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.